Kita adalah Profesor Din Samsudin. Kawan-kawan sudah tahu beliau selain seorang guru besar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Datang khusus, mobil khusus untuk Dr. Tifa, tetapi mudah-mudahan juga nyerempet-nyerempet ada Roy dan Rismond. Apa yang disampaikan beliau, tadi beliau berjanji akan menyampaikannya setelah pemeriksaan, dan beliau tidak tanggung-tanggung didampingi oleh LBH Muhammadiyah. Masya Allah, ya. Jadi selama proses pemeriksaan, dan memang LBH Muhammadiyah khusus untuk Dr. Tifa itu memang melakukan asistensi juga. Jadi ada beberapa lawyer dari LBH Muhammadiyah yang mengasistensi Dr. Tifa dalam konteks ini. Karena konon Dr. Tifa juga anak didik Muhammadiyah, alumni dari Muhammadiyah yang pernah bernyanyi, dan lumayan lah suaranya, agak bagus sedikit. Oke, the one dan the only Profesor Din Samsudin. Silakan, Prof. Ya. Saya pegangkan bukunya. Gak mau ditunjukkan. Mau ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Tifauzia Tiasuma, baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam di sela sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan, tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu seyogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral
yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, ya, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan, ya, dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya pertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik tapi juga saya pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Masih. Ya, terima kasih Pak Prof Din, ya. Jadi strong pointnya dari sisi politik, etika, moral tidak pantas Dr. Tifa termasuk juga Roy dan Rismond ditersangkakan. Apalagi oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa. Itu yang poin yang paling penting. Dan Prof Din ini adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan dia paham betul kerja penelitian yang harusnya bebas dari kriminalisasi. Nah, mungkin Dr. Tifa ingin menyampaikan 1-2 buah patah kata karena sepertinya Prof Din lebih khusus pada Dr. Tifa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abangda Profesor Din Syamsuddin yang telah berkenan untuk menjadi ahli saya pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Mengapa saya memohon perkenan beliau, keikhlasan beliau untuk membantu saya dalam kasus ini? Karena Prof Din ini selain sebagai guru saya, ya, saya ini anak didik beliau. Saya juga membantu beliau dalam banyak organisasi. Kemudian juga beliau ini adalah kawan diskusi, mentor yang luar biasa bagi saya untuk menggenapi ilmu saya, terutama dalam sisi neuroscience, spiritual, behavior yang selama kurang lebih 10 tahun ini saya tekuni. Dan salah satu bukti dukungan beliau kepada saya adalah beliau ini menjadi pemberi pengantar dari buku kedua saya yang membahas tentang kajian penelitian saya tentang makanan berbasis Al-Quran. Tentu saja karena saya bukan orang yang menekuni Al-Quran, maka saya harus berguru kepada ilmuwan atau beliau yang memang mendalaminya. Jadi seperti itu adalah tradisi atau budaya ilmiah, ya. Seseorang bisa memberikan opini atau pendapat kalau memang yang bersangkutan itu memiliki ilmunya. Oleh karena itu maka pada kasus kajian ijazah palsu Joko Widodo ini, maka saya menggunakan ilmu saya, terutama dari sisi epidemiologi perilaku, neuroscience behavior. Di situ. Jadi saya tidak beranjak kepada ilmu digital forensik yang tidak saya kuasai. Saya tidak juga melakukan pengkajian telematika yang tidak saya kuasai, karena kedua hal ini pakarnya adalah Dr. Rismond Syanipar dan Dr. Roy Suryo. Jadi pada penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2022, ketika spesimen ijazah dalam bentuk fotokopinya untuk pertama kalinya dimunculkan oleh institusi alma mater kami tercinta UGM, tanggal 20 Oktober 2022 itu kemunculan pertama. Dan sejak itulah saya secara pribadi, secara independen melakukan penelitian terhadap sesuatu pertanyaan yang 11 tahun
menjadi ganjalan pemikiran dari rakyat Indonesia dan membawa korban 2 orang warga negara Indonesia dikriminalisasi dan kemudian akhirnya dipenjara selama bertahun-tahun, yaitu seorang jurnalis Pak Bambang Tri dan seorang Ustadz Gus Nur ya. Karena itu maka saya terima kasih sekali Bang Prof Din karena berkenan untuk memberikan keahlian beliau untuk mengenapi BAP, sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah ikhtiar di mana kita tidak saja menginginkan bahwa kasus ini dihentikan karena kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan, dan apabila dengan keahlian beliau tadi, penjelasan dan kuliah beliau kepada Polda Metro Jaya itu tidak juga dihiraukan, maka betapa celakanya negara ini. Mudah-mudahan dengan itu, dengan saya juga kemarin mohon kepada Prof Din agar ini menjadi hari atau menjadi masa-masa kebangkitan para ilmuwan, supaya para ilmuwan dengan kehadiran Prof Din Syamsuddin ini jadi tergerak untuk tidak diam sendiri saja, tidak bicara, padahal banyak juga ilmuwan yang memahami dan diam-diam juga melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo ini. Terima kasih banyak sekali lagi Abangda. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Sebenarnya mudah diselesaikan, tinggal tunjukkan mana ijazah aslinya dan kemudian diteliti oleh para ahli secara independen. Maka kasus ini perlu diselesaikan lewat penegakan hukum secara transparan, imparsial, tidak berpihak, tidak membela seseorang, dan secara berkeadilan. Inilah jalan keluar dan mudah ya kasus ini bisa diselesaikan, tidak berlanjut-lanjut. Dan apalagi rasa keadilan saya terusik ketika yang melakukan itu atas nama banyak orang ya, RRT ini justru ditersangkakan. Inilah pembalikan nilai-nilai keadilan. Maka ini terus terang akan menjadi hal yang dilawan oleh rakyat, kalau tidak sebagian besar rakyat, dan saya yakin kaum cerdik pandai ya akan ikut terlibat. Banyak yang diam, termasuk saya tidak tampil di depan, namun bersetuju, dan inilah saatnya untuk memberikan pembelaan lewat keahlian yang saya miliki. Iya, cukup. Jadi terima kasih Prof Din ya. 2 strong point dari Prof Din adalah, pertama, kasus ini harusnya dibuktikan dulu ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Bukan kemudian mengkriminalkan orang sementara kepastian apakah itu palsu atau tidak belum dibuktikan. Padahal ini tidak hanya soal metode hukum tapi juga metode ilmiah. Dan yang kedua, Prof Din mengatakan ini adalah kriminalisasi. Jadi 2 strong point itu yang barangkali perlu digarisbawahi. Makasih Prof Din. Ada lagi? Kalau ijazah itu nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya,
maka pelakunya itu dikenai menurut KUHP baru yang saya baca itu sekitar 10 tahun. Mau milih 10 tahun apa 9 bulan? Ya, bukan itu saja kan, banyak kan pasal menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya kan. Jadi terima kasih Prof. Din Samsudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Din itu bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi keadilan dan penegakan keadilan di Republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada berapa pertanyaan tadi? Oh, ada lagi nanya? Pertanyaan tidak banyak, sekitar 18 yang menyangkut substansi mulai pertanyaan ke-11 sekitar 89 pertanyaan yang sebelumnya lebih informasi identitas, kuasa hukum dan lain sebagainya. Seperdua waktu banyak tadi soal identitas, latar belakang saya, sekolah saya dan lain sebagainya ini. Yang substansi nggak terlalu banyak, dan namun sudah saya nyatakan seperti saya nyatakan tadi itu. Makasih. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Masih ada satu ahli yang kita tunggu, Muhammad Sobari. Di dalam dia. Ya. Tadi di mobil